Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi Sistem ERP di PT Pupuk Altim. Proyek ini merupakan bagian dari upaya untuk menjawab tantangan integrasi proses bisnis di perusahaan tersebut melalui solusi teknologi informasi yang terstruktur yaitu sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan mulai dari latar belakang, tujuan, ruang lingkup, proyek, struktur tim sampai dengan risiko, kebutuhan barang dan jasa, serta kriteria keberhasilan proyek. Harapan kami pemaparan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana ERP dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi data di lingkungan perusahaan seperti PT Pupuk Altim. Langsung saja kita mulai dengan bagian pertama yaitu piagam project atau project charter. Project name implementasi sistem ERP di PT Pupuk Altim. Project manager yaitu kelompok 1 yang berisikan Darian, Fatan, Rizal, Rafli, Aditya, Ramadan. Latar belakang PT Pupuk Altim sebagai salah satu produsen pupuk terbesar di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan berbagai proses bisnisnya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas informasi akuntansi. Perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Dua tujuan proyek: mengintegrasikan seluruh proses bisnis PT Pupuk Altim melalui sistem ERP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, menyediakan informasi akuntansi yang akurat dan real-time guna mendukung pengambilan keputusan manajemen, meningkatkan kepuasan end user melalui sistem yang user-friendly dan andal. 3. Ruang lingkup proyek in-scope, analisis kebutuhan bisnis dan teknis untuk implementasi ERP, pemilihan dan adopsi platform ERP yang sesuai, pelatihan pengguna dan pengujian sistem sebelum go live, integrasi sistem ERP dengan proses bisnis existing out of scope, pengembangan modul ERP di luar kebutuhan yang telah diidentifikasi, perubahan besar pada proses bisnis tanpa justifikasi yang jelas. 4. Proyek dan peran, manajer proyek memimpin dan mengawasi seluruh proses implementasi ERP. 2. Analisis bisnis, mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan memastikan kesesuaian sistem ERP. 3. Spesialis ERP, bertanggung jawab atas konfigurasi dan integrasi sistem ERP. 4. Tim IT internal, mendukung infrastruktur teknis dan memastikan kompatibilitas sistem. 5. Trainer, memberikan pelatihan kepada end user mengenai penggunaan sistem ERP. 5. Pemangku kepentingan atau stakeholder, manajemen PT Pupuk Altim, pengambil keputusan strategis dan pemilik proyek, Departemen Keuangan, pengguna utama sistem ERP untuk pelapor keuangan, Departemen Produksi, penggunaan ERP untuk perencanaan dan pengendalian produksi, Departemen SDM, mengelola data karyawan dan penggajian melalui ERP. Jadwal proyek atau high level timeline. Tahap 1, inisiasi proyek dan pembentukan tim selama 2 minggu. Tahap 2, analisis kebutuhan dan pemilihan vendor ERP selama 4 minggu. Tahap 3, desain dan konfigurasi sistem selama 8 minggu. Tahap 4, pelatihan pengguna dan pengujian sistem selama 6 minggu. Tahap 5, go live dan dukungan pasca implementasi 4 minggu. Resistensi terhadap perubahan, keterlambatan jadwal, ketidakcocokan sistem dengan kebutuhan bisnis. Yang ke-8, kriteria keberhasilan. Sistem ERP berfungsi sesuai dengan kebutuhan bisnis yang telah diidentifikasi. Pengguna merasa puas dan mampu menggunakan sistem dengan efektif. Tidak ada gangguan signifikan pada operasi bisnis selama dan setelah implementasi. Peningkatan efisiensi operasional dan akurasi data yang dapat diukur. 9. Persetujuan. Dengan ditandatanganinya piagam ini, seluruh anggota proyek dan pemangku kepentingan berkomitmen untuk melaksanakan proyek sesuai perencanaan yang telah disepakati. Project Scope Statement. Nama proyek, implementasi sistem ERP di PT Pupuk Altim. Deskripsi proyek, nama proyek, implementasi sistem ERP di PT Pupuk Altim. Tujuan, mengintegrasikan seluruh proses bisnis PT Pupuk Altim melalui sistem ERP guna meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data real-time. Justifikasi, PT Pupuk Altim menghadapi tantangan dalam pengelolaan data dan proses bisnis yang tersebar. Implementasi ERP akan membantu menyatukan sistem yang ada agar lebih terstruktur,
Otomatis hal ini mendukung kebutuhan lintas departemen secara real time. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan serta manajemen produksi dan SDM. Selanjutnya yaitu deliverable project atau bisa dibilang WBS, yaitu Work Break Structure. WBS dari proyek ERP PT Pupuk Kaltim. Yang pertama tuh ada inisiasi proyek. Inisiasi proyek tuh dikelompokkan jadi pembentukan tim proyek, penetapan tujuan dan lingkungan proyek, identifikasi stakeholder. Yang kedua tuh ada analisis kebutuhan dan pemilihan vendor, analisis kebutuhan bisnis dan teknis. Selanjutnya ada penilaian dan seleksi vendor ERP, kemudian ada finalisasi kontrak dengan vendor. Yang ketiga tuh ada desain dan konfigurasi sistem yang mencakup desain arsitektur sistem ERP, konfigurasi modul ERP, keuangan, produksi atau SDM. Yang terakhir tuh ada integrasi sistem ERP dengan proses bisnis existing. Kemudian yang keempat ada pelatihan pengujian, yaitu mencakup pelatihan pengguna, uji coba sistem, revisi sistem berdasarkan umpan balik. Yang terakhir ada implementasi dan dukungan, yang mencakup go live sistem ERP, monitoring dan troubleshooting awal, lalu evaluasi pasca implementasi. Kemudian kriteria kesuksesan proyek. Sistem ERP dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan bisnis yang telah diidentifikasi. Pengguna merasa puas dan mampu menggunakan sistem dengan efektif. Tidak ada gangguan signifikan terhadap proses bisnis selama dan setelah implementasi. Tercapainya peningkatan efisiensi operasional dan akurasi data yang dapat diukur. Yang terakhir ada proyek selesai sesuai dengan jadwal dan anggaran yang direncanakan. Kemudian di slide berikutnya kita membicarakan tentang analisis stakeholder proyek implementasi ERP PT Pupuk Kaltim. Yang pertama ada table stakeholder. Untuk nomor 1 yaitu nama atau peran stakeholder, ada direksi PT Pupuk Kaltim yang memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dan tingkat ketertarikan yang tinggi dengan metode komunikasi, presentasi, dan laporan formal dengan frekuensi komunikasi bulanan atau per fase utama. Yang kedua, untuk nama peran yaitu Kepala Departemen IT dengan tingkat pengaruh tinggi dan tingkat ketertarikan tinggi. Metode komunikasi yang digunakan yaitu meeting rutin, juga bisa email. Frekuensi komunikasi bisa mingguan. Yang ketiga ada vendor ERP yang memiliki tingkat pengaruh tinggi dengan tingkat ketertarikan yang sedang saja. Menggunakan metode komunikasi, meeting teknis, atau dokumen. Frekuensinya bisa 2 kali per minggu. Yang keempat ada karyawan pengguna atau end user dengan tingkat pengaruh yang rendah, tapi tingkat ketertarikan yang tinggi. Dengan metode komunikasi yaitu sosialisasi pelatihan. Dengan frekuensi komunikasi bisa mingguan ataupun per modul. Yang kelima ada tim proyek internal, PM dan tim dengan tingkat pengaruh tinggi, juga tingkat ketertarikan yang tinggi. Metode komunikasi yang digunakan itu daily stand up atau chat group. Frekuensi komunikasinya ini cukup sering yaitu harian. Yang keenam ada kepala divisi keuangan dengan tingkat pengaruh yang rata-rata dan tingkat ketertarikan yang tinggi. Metode komunikasi yang digunakan yaitu workshop atau focus group dengan frekuensi komunikasi 2 mingguan. Selanjutnya yang ke-7 ada kepala divisi produksi dengan tingkat pengaruh yang rata-rata dan tingkat ketertarikan juga yang rata-rata. Metode komunikasi yang digunakan itu meeting dan demo sistem dengan frekuensi per fase implementasi. Selanjutnya ada yang ke-8 ada kepala divisi SDM dengan tingkat pengaruh yang rata-rata dan tingkat ketertarikan yang rata-rata. Metode komunikasi yang digunakan email dan juga pelatihan sistem. Frekuensi yang digunakan yaitu per modul. Yang kedua ada pemetaan stakeholder dalam matriks pengaruh ketertarikan. Matriks ini memetakan para stakeholder proyek berdasarkan tingkat pengaruh atau power dan tingkat ketertarikan atau interest.
terhadap proyek implementasi ERP di PT Pupuk Kaltim. Yang ketiga ada matriks manajemen harapan dengan stakeholder direksi dengan harapan proyek berjalan lancar, ROI cepat, dan laporan berkala. Dengan strategi manajemen harapan yaitu sediakan laporan ringkas dan progres per milestone. Yang kedua ada kepala departemen IT dengan harapan sistem stabil dan sesuai kebutuhan teknis. Dengan strateginya yaitu libatkan dalam sistem desain, berikan akses dokumentasi teknis. Kemudian selanjutnya ada vendor ERP, kerjasama lancar, skop jelas. Dengan strategi manajemen yaitu sediakan requirement detail, dokumentasi, dan jadwal yang jelas. Kemudian ada end user dengan harapan sistem mudah digunakan dan pelatihan yang cukup. Dengan strategi manajemen harapan yaitu buat pelatihan intensif, user manual, dan saluran umpan balik. Selanjutnya ada tim proyek internal dengan harapan koordinasi yang baik dan tugas terarah. Strategi manajemennya dengan menggunakan project management tools dan rapat rutin. Selanjutnya ada kepala keuangan dengan harapan modul keuangan sesuai kebutuhan dan validasi data akurat. Strategi yang digunakan yaitu libatkan dalam uji coba dan diskusi perancangan modul. Selanjutnya yaitu kepala produksi, tidak mengganggu proses produksi dengan strategi lakukan uji coba di jam non-produksi dan mengkomunikasikan rencana migrasi. Selanjutnya ada divisi SDM dengan harapan modul kepegawaian tepat guna dan data karyawan aman. Dengan strategi manajemen harapan yaitu sediakan pelatihan sistem SDM dan backup data. Oke, selanjutnya silakan dilanjutin. Ya, selanjutnya adalah 1. Identifikasi resiko dari proyek yang dikerjakan. Resikonya adalah ROI tidak tercapai atau progres lambat. Penyebabnya adalah perencanaan awal tidak realistis. Dampaknya proyek dihentikan, kepercayaan stakeholder turun. Strategis mitigasinya sediakan laporan berkala, revisi milestone bila perlu. Yang kedua ada risikonya adalah sistem tidak sesuai kebutuhan teknis. Penyebabnya tidak melibatkan IT dalam desain. Dampaknya adalah sistem perlu revisi besar atau gagal digunakan. Strategi mitigasinya adalah libatkan kepala IT dalam perancangan dan testing. Yang selanjutnya, yang ketiga, risikonya scope creep atau penambahan fitur tak terkendali. Penyebabnya adalah requirement awal kurang jelas. Dampaknya biaya dan waktu membengkak. Strategi mitigasinya gunakan change control proses yang ketat. Yang selanjutnya, risikonya kegagalan komunikasi dengan vendor ERP. Penyebabnya adalah tidak ada dokumentasi teknis yang lengkap dan dampaknya implementasi tidak sesuai, terjadi miskomunikasi. Strategi mitigasinya buat RVP dan kontrak teknis lengkap atau adakan meeting rutin. Selanjutnya resikonya adalah penolakan dari pengguna akhir atau end user resistance. Penyebabnya sistem rumit atau pelatihan minim. Dampaknya adalah sistem tidak digunakan efektif. Strategi mitigasinya lakukan pelatihan intensif dan sediakan user manual. Selanjutnya resikonya gangguan operasional produksi. Penyebabnya uji coba dilakukan saat jam sibuk dan dampaknya proses produksi terganggu. Dan strategi mitigasinya jadwalkan testing di luar jam kerja dan beri notifikasi. Selanjutnya resikonya modul keuangan tidak akurat. Penyebabnya kepala keuangan tidak dilibatkan, dampaknya data keuangan bermasalah atau tidak valid. Strategi mitigasinya libatkan dalam uji coba dan desain modul. Selanjutnya resiko data karyawan tidak aman. Sistem backup penyebabnya adalah sistem backup kurang. Dampaknya kehilangan data penting dan isu privasi. Dan strategi mitigasinya lakukan backup berkala dan audit akses data. Selanjutnya resikonya adalah koordinasi tim proyek buruk.
Penyebabnya tidak ada tools manajemen proyek, dampaknya deadline terlewat, dan miskomunikasi. Strategi mitigasinya, gunakan tools seperti Trello atau Jira dan daily stand-up. Selanjutnya, resikonya ketergantungan pada vendor terlalu tinggi. Penyebabnya adalah tidak ada transfer knowledge. Dampaknya adalah tim internal tidak bisa memelihara sistem. Strategi mitigasinya, minta dokumentasi terlengkap dan adakan sesi pelatihan internal. Selanjutnya adalah urutan resiko tersebut secara ranking. Ranking pertama, resikonya ROI tidak tercapai atau progres lambat, penyebabnya perencanaan tidak realistis, dampaknya proyek dihentikan, kepercayaan stakeholder turun. Ranking kedua ada sistem yang resikonya sistem tidak sesuai kebutuhan teknis, penyebabnya tidak melibatkan IT, dampaknya sistem gagal digunakan. Ranking ketiga yang resikonya adalah scope creep atau penambahan fitur tak terkendali, penyebabnya requirement awal kurang jelas, dampaknya biaya dan waktu membengkak. Dan ranking keempat yang resikonya adalah kegagalan komunikasi dengan vendor ERP, penyebabnya adalah dokumentasi teknis tidak lengkap, dampak implementasi tidak sesuai. Ranking kelima ada risikonya penolakan dari pengguna akhir atau end user resistance, penyebabnya sistem rumit atau minim. Ranking 6 ada risikonya gangguan operasional produksi, penyebabnya adalah uji coba saat jam sibuk, dampaknya produk terganggu. Yang ranking ketujuh ada resiko modul keuangan tidak akurat, penyebabnya kepala keuangan tidak dilibatkan, dampaknya data keuangan bermasalah. Ranking 8 ada data karyawan tidak aman, penyebabnya sistem backup kurang, dampaknya kehilangan data penting atau isu privasi. Ranking ke-9 ada yang resikonya koordinasi tim proyek buruk, penyebab tidak ada tools manajemen proyek, dampaknya deadline terlewat atau miskomunikasi. Dan yang terakhir yang 10, risikonya adalah ketergantungan pada vendor terlalu tinggi, penyebabnya tidak ada transfer knowledge, dampaknya tim internal tidak bisa memelihara sistem. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Oke, saya lanjut. Di sini ada lakukan analisis kualitatif tentang dampak dan penjabaran detail dari masing-masing risiko. ROI tidak tercapai atau progres lambat, penyebabnya yaitu perencanaan awal tidak realistis, kurang pertimbangan kapasitas tim, dan kompleksitas proyek. Yang kedua, dampak. Proyek dihentikan di tengah jalan, mengakibatkan kerugian finansial dan menurunnya kepercayaan stakeholder. Analisis kualitatif resiko ini tergolong tinggi karena berdampak langsung pada kelangsungan proyek. Perlu dilakukan revisi milestone dan pelaporan berkala untuk menjaga ekspektasi dan transparansi. Sistem tidak sesuai kebutuhan teknis. Penyebabnya yaitu kekurangannya keterlibatan tim IT dalam tahap desain awal. Dampaknya, sistem harus direvisi besar atau bahkan gagal digunakan, menimbulkan biaya tambahan dan kehilangan waktu. Ada juga analisis kualitatif, risiko signifikan yang bisa dicegah dengan melibatkan IT sejak awal dan memastikan uji coba teknis dilakukan secara menyeluruh, yaitu scope creep, penambahan fitur tak terkendali. Penyebabnya itu dokumen requirement awal yang kurang lengkap atau ambigu. Yang kedua, dampak. Mengakibatkan pembengkakan biaya dan keterlibatan waktu penyelesaian. Analisis kualitatif sangat umum terjadi dalam IT. Dapat dilakukan dengan penetapan prosedur change control yang ketat dan melibatkan semua pihak dalam persetujuan perubahan, yaitu kegagalan komunikasi dengan founder
ERP. Penyebabnya dokumentasi teknis yang tidak lengkap dan tidak ada komunikasi terstruktur. Dampaknya implementasi sistem tidak sesuai harapan dan miskomunikasi antara pihak. Analisis kualitatif komunikasi dengan founder adalah kunci sukses. Gunakan RFP yang jelas. Adakah pertemuan rutin dan dokumentasi seluruh kesepakatan secara tertulis. Penolakan dari pengguna akhir, end user resistance. Penyebabnya itu sistem sulit digunakan untuk meminim pelatihan. Dampaknya sistem tidak diadopsi dengan baik sehingga manfaat ERP tidak tercapai. Analisis kualitatif resisten pengguna dapat diatasi dengan pelatihan intensif, dukungan user manual, dan sesi konsultan terbuka untuk feedback. Yaitu kegagalan operasional produksi. Penyebabnya uji coba sistem dilakukan saat jam kerja atau jam sibuk. Dampaknya mengganggu jalannya proses prosedur perusahaan. Analisis kualitatif resiko operasional ini bisa dihindari dengan menjadwalkan testing di luar jam kerja dan memberikan notifikasi jauh hari sebelumnya. Itu model kekurangan tidak akurat. Penyebabnya kurangnya penerlibatan kepala bagian keuangan dalam pengembangan modul. Dampaknya data keuangan bisa salah atau tidak valid, menimbulkan resiko laporan keuangan yang tidak akurat. Analisis kualitatif kritikan untuk integrasi keuangan. Libatkan bagian keuangan dalam setiap tahap validasi modul dan uji coba sistem. Itu data karyawan tidak aman. Penyebabnya sistem backup yang tidak memadai dan kontrol akses yang lemah. Dampaknya kehilangan data penting atau pelanggaran privasi. Analisis kualitatif resiko keamanan cyber harus ditangani dengan backup teratur, audit akses berkala, dan sistem ekskripsi memadai. Koordinasi sistem proyek buruk. Penyebabnya tidak ada tools kolaborasi dan komunikasi yang digunakan. Dampaknya terjadi miskomunikasi dan keterlambatan penyelesaian tugas. Analisis kualitatif koordinasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan tools seperti Trello, Jira, atau Slack. Cara mengadakan daily stand-up meeting. Ketergantungan pada vendor terlalu tinggi. Penyebabnya tidak ada proses transfer teknologi yang baik. Dampaknya tim internal tidak mampu mengelola sistem secara mandiri. Analisis kualitatif resiko jangka panjang yang perlu diantisipasi melalui dokumentasi lengkap, pelatihan internal, dan alih pengetahuan sejak awal. 4. Lakukan analisis penanggulangan dari setiap resiko. ROI tidak tercapai atau progres lambat. Strategi penanggulangan yaitu 1. Lakukan evaluasi perencanaan awal secara menyeluruh sebelum eksekusi. Kedua, terapkan monitoring berkala dengan prioritas struktur. Yang ketiga, revisi milestone proyek jika terjadi deviasi signifikan. Ada juga sistem tidak sesuai kebutuhan teknis. Strategi penanggulangannya yaitu 1. Libatkan tim IT sejak awal dalam proses analisis dan desain. Yang kedua, lakukan review teknis rutin selama pengembangan. Yang ketiga, uji coba sistem oleh IT sebelum diserahkan ke pengguna akhir. Ada juga scope creep, penambahan fitur tak terkendali. Strategi penanggulangan yaitu 1. Buatkan dokumen kebutuhan yang rinci dan jelas di awal proyek. Yang kedua, implementasi proses change request dan evaluasi menyeluruh. Yang ketiga, libatkan semua stakeholder dalam menyetujui perubahan. Dan kegagalan komunikasi dengan vendor ERP. Strategi penanggulangannya adalah 1. Buatkan dokumen RFP dan kontrak teknis yang jelas dan lengkap. Yang kedua, adakan rapat rutin dan checkpoint sebelum vendor. Yang ketiga, bersama vendor. Yang ketiga, gunakan satu jalur komunikasi resmi untuk dokumentasi dan eskalasi. Ada juga penolakan dari pengguna akhir atau end user resistance.
Strategi penanggulangannya adalah: 1. Lakukan pelatihan menyeluruh kepada seluruh pengguna akhir. Kedua, sediakan user manual dan pusat bantuan teknis. Yang ketiga, lambatkan user dalam tahap uji coba untuk meningkatkan rasa kepemilikan. Ada juga gangguan operasional produksi. Strategi penanggulangan. Yang pertama, jadwalkan uji coba sistem di luar jam operasional utama. Yang kedua, berikan notifikasi kepada departemen terkait sebelum testing. Yang ketiga, sediakan rencana darurat atau fallback jika sistem penyebab gangguan. Habis itu modul keuangan tidak akurat. Strategi penanggulangan 1. Libatkan kepala bagian keuangan dalam perencanaan modul. Yang kedua, validasi hasil uji coba dengan laporan keuangan aktual. Yang ketiga, lakukan review saling oleh auditor internal. Ada juga data karyawan yang tidak aman. Strategi penanggulangannya adalah lakukan backup data secara berkala atau otomatis. Implementasi sistem kontrol akses berbasis peran atau role-based access audit. Yang ketiga, audit enskripsi data sensitif secara teratur. Koordinasi tim proyek. Strategi penanggulangannya adalah gunakan tools manajemen proyek seperti Trello dan Jira. Yang kedua, laksanakan daily stand-up meeting untuk update progress. Yang ketiga, tentukan tanggung jawab yang jelas antara anggota dan tim. Ada juga ketergantungan pada vendor terlalu tinggi. Strategi penanggulangannya adalah: 1. Minta dokumen lengkap dari vendor sejak awal. Yang kedua, selenggara sesi pelatihan dan transfer teknologi untuk tim internal. Yang ketiga, bentuk tim support internal dan dengan kemampuan teknis yang memadai. Yang ada di sini juga identifikasi kebutuhan barang dan jasa untuk proyek yang dikerjakan. Yang pertama itu, barang pertama ada service dan database ERP. Yang kedua, barang dan jasanya lisensi ERP atau modul lengkap. Barang yang ketiga itu jasa implementasi vendor ERP. Yang keempat, barang atau jasanya itu konsultan, pelatih, pengguna. Yang kelima, barang atau jasanya adalah perangkat komputer atau laptop bisa. Yang keenam, barang dan jasanya tools integrasi dan middleware. Yang ketujuh, barang atau jasanya adalah sistem backup dan recovery. 6. Buatkan analisis scope. Tolong bisa dilanjutkan yang nomor 6. Buatlah analisis scope of work dari setiap kebutuhan barang dan jasa untuk proyek yang dikerjakan. Pertama, kebutuhan barang. Barang mencakup seluruh komponen fisik yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan proyek. Setiap barang harus dianalisis dari segi jenis, jumlah, kualitas, waktu pengadaan, hingga distribusinya. A. Identifikasi kebutuhan barang. Jenis barangnya menentukan secara spesifik jenis barang yang diperlukan. Spesifikasi teknis, rincian teknis setiap barang. Kuantitasnya estimasi jumlah berdasarkan kebutuhan real proyek. Standar kualitas harus sesuai standar nasional atau internasional. B. Proses pengadaan barang. Sumber pengadaan dibeli baru, sewa atau disediakan pihak ketiga. Vendor manajemen, penilaian dan seleksi vendor. Jadwal pengirimannya sinkron dengan timeline proyek. Penyimpanan dan distribusi, penentuan gudang dan distribusi. A. Risiko dan mitigasi. Barang tidak sesuai spesifikasi, pemeriksaan awal saat pengiriman. Keterlambatan pengiriman, perjanjian penalti dalam kontrak vendor. Kerusakan barang, pengemasan tepat dan asuransi logistik. 2. Kebutuhan jasa. Jasa mencakup seluruh dukungan profesional atau operasional yang tidak terwujud, namun
sangat penting untuk keberhasilan proyek. Yang A, jenis jasa yang dibutuhkan. Jasa konsultannya perencana, arsitek, insinyur, analis risiko. Jasa pelaksananya kontraktor, operator mesin, tenaga kerja. Jasa pendukungnya keamanan, kebersihan, logistik, IT support. Jasa administratifnya legal, pajak, perizinan, pelaporan. B. Spesifikasi pekerjaan. Lingkup tugas, tugas utama dan tanggung jawab penyedia jasa. Deliverable, hasil akhir yang diharapkan. Durasi pekerjaan, timeline dan batasan waktu. Yang C. Proses pemilihan penyedia jasa. Kualifikasi penyedia jasa, pengalaman, legalitas, referensi. Sistem kontrak kerja yang jelas dan rinci. Evaluasi kinerja, monitoring, dan evaluasi berkala. Yang D. Risiko dan penanganan. Keterlambatan pekerjaan, mekanisme penalti dan kompensasi. Kualitas jasa tidak sesuai, inspeksi hasil pekerjaan. Ketidakhadiran tenaga ahli, cadangan tenaga kerja, dan pelatihan. Yang E. Koordinasi dan integrasi. Manajemen proyek, perlu project manager yang mengawasi seluruh pengadaan. Sistem komunikasi, prosedur komunikasi antara tim, vendor, dan klien. Monitoring dan evaluasi, laporan berkala tentang progres pengadaan dan pelaksanaan. Yang F. Output scope of work. Dokumen rinci ruang lingkup kerja setiap bagian. WBS atau Work Breakdown Structure untuk memetakan kegiatan. Timeline proyek lengkap dengan titik-titik kritis, estimasi anggaran berdasarkan kebutuhan aktual. 7. Buatlah acceptance kriteria atau pembobotan dari masing-masing barang dan jasa. Barang atau jasa, kriteria diterima, server dan DB, RP, kriteria diterimanya uptime kurang dari lebih dari 99%. Cepat diakses, bobotnya 20%. Lisensi ERP, semua modul berjalan tanpa error, 15%. Vendor ERP selesai tepat waktu, SLA terpenuhi, 20%. Pelatihan pengguna 90%, user paham dan bisa pakai sistem, bobotnya 15%. Perangkat user, ERP klien jalan lancar tanpa crash, bobotnya 10%. Tools integrasi, data sinkron, modul lintas, divisi terhubung, bobotnya 10%. Backup dan recovery, backup otomatis dan recovery kurang dari 1 jam, bobotnya 10%. WBS 1, terus aktivitasnya inisiasi proyek, durasinya 2 minggu. 1,1 WBS, aktivitasnya identifikasi stakeholder, durasinya 1 minggu. 1,2 WBS, aktivitasnya penetapan tujuan dan lingkup proyek, durasinya 1 minggu. 1,3 WBS, aktivitasnya pembentukan tim proyek, durasinya 1 minggu. 2 WBS, aktivitasnya analisis kebutuhan dan pemilihan vendor, durasinya 3 minggu. 2,1 WBS, aktivitasnya analisis kebutuhan bisnis dan teknis, durasinya 1 minggu. 2,2 WBS, aktivitasnya penilaian dan seleksi vendor ERP, durasi 1 minggu. 2,3 WBS, aktivitasnya finalisasi kontrak dengan vendor, durasi 1 minggu. 3 WBS, aktivitasnya desain dan konfigurasi sistem, durasi 4 minggu. 3,1 WBS, aktivitasnya desain arsitektur sistem ERP, durasi 1 minggu. 3,2 WBS, aktivitasnya konfigurasi modul ERP atau keuangan, produksi, SDM, durasinya 2 minggu. 3,3 WBS, integrasi sistem ERP dengan proses existing, durasinya 1 minggu. 4 WBS,
Aktivitasnya pelatihan dan pengujian, durasi 3 minggu. 4,1 WBS, aktivitasnya pelatihan pengguna, durasi 1 minggu. 4,2 WBS, aktivitasnya uji coba sistem, durasi 1 minggu. 4,3 WBS, aktivitasnya revisi sistem berdasarkan umpan balik, durasi 1 minggu. 5 WBS, aktivitasnya implementasi dan dukungan, durasi 3 minggu. 5,1 WBS, aktivitasnya Go Live Sistem ERP, durasi 1 minggu. 5,2 WBS, aktivitasnya monitoring dan troubleshooting awal, durasi 1 minggu. 5,3 aktivitasnya evaluasi pasca implementasi, durasi 1 minggu. Nah, ini ada contoh diagram AON. Slide selanjutnya ada contoh Gantt chart atau week. Slide selanjutnya lagi ada tabel perhitungan jadwal proyek menggunakan metode CPM atau Critical Path Method. Dan pada slide terakhir, cost baseline, perkiraan biaya fiktif per fase. Yang pertama, inisiasi proyek yang bernilai 10 juta. 2. Analisis kebutuhan dan pemilihan vendor sebesar 20 juta. 3. Desain dan konfigurasi sistem sebesar 30 juta. Pelatihan dan pengujian sebesar 15 juta. Implementasi dan dukungan sebesar 25 juta. Evaluasi pasca implementasi sebesar 10 juta. Totalnya 110 juta. Selanjutnya daftar kualitas proyek. Sistem sesuai kebutuhan bisnis, pengguna puas dapat menggunakan sistem. Tidak ada gangguan signifikan saat implementasi. Efisiensi operasional meningkat. Data akurat dan real time. Serta proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Demikian presentasi dari kami mengenai proyek implementasi sistem ERP di PT Pupuk Altim. Kami berharap penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sistem ERP dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan efisiensi, integrasi data, dan efektivitas pengambilan keputusan di perusahaan. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan proyek seperti ini, perencanaan yang matang, manajemen risiko yang baik, serta keterlibatan aktif dari seluruh stakeholder menjadi kunci utama keberhasilan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kami terbuka untuk menerima pertanyaan, saran, atau diskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.